Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku kaum muslimin, alhamdulillah kita telah usai melaksanakan ibadah Ramadan. Dengan segala keistimewaannya, tamu istimewa itu telah berlalu dan sekarang kita telah memasuki bulan Syawal. Saya ucapkan dari hati yang paling tulus, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Pada kali ini kita lanjutkan pembahasan kita di buku Ramadan Madrasah Taqwa. Pada bagian yang ke-7 dari buku ini bicara tentang lulusan madrasah Ramadan. Satu topik yang menarik untuk kita bahas adalah profil lulusan Ramadan. Kalau di perguruan tinggi sekarang ini ada macam-macam program studi dan setiap program studi itu pasti menentukan apa profil lulusannya. Setelah mereka kuliah di sana, belajar di sana, lalu selesai, lalu mereka mau jadi apa? Maka mesti ditegaskan apa profil lulusannya, outcome-nya apa. Maka Ramadan, laksana madrasah, laksana lembaga pendidikan, kita diproses di sana selama sebulan kemarin, lalu setelah itu kita mau jadi apa? Nah, sebenarnya kita merujuk kembali pada surah Al-Baqarah ayat 183 itu, yang sudah berkali-kali kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka profil lulusan dari Ramadan itu adalah menjadi manusia yang bertakwa. Seorang mukmin naik maqam level ke muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu takwa dan indikator-indikatornya. Nanti bisa dilihat linknya kembali di bawah deskripsi ini yang merujuk kepada 4 surat yang bicara tentang ciri-ciri orang bertakwa. Nah, seharusnya setelah Ramadan usai, kita kalau benar-benar kita menjadi orang yang sukses melalui proses pendidikan di Ramadan, maka kita menjelma menjadi seorang muttaqin. Ya. Profil lulusan Ramadan itu membuat kita menjadi orang yang bertakwa, yang berakidah mantap, ibadahnya taat, dan akhlaknya juga terhormat. Setelah kaum muslim yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk merenungkan profil lulusan Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa, merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menceritakan karakter orang yang bertakwa. Artinya apa? Ramadan membentuk diri kita agar menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu bertakwa? Di antaranya dijelaskan dalam ayat ini. Ada 5 di situ disebutkan ciri yang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu beriman kepada yang gaib. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, iman yang gaib adalah beriman kepada rukun 6, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi, hari akhir sampai takdir, qadar dan qadar. Itu harus diimani. Termasuk hal-hal yang gaib yang berkenaan dengannya. Selama Ramadan kemarin, kita telah dilatih kalbu kita untuk mantap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak nampak secara kasat mata, tapi wujud Allah, keberadaan Allah betul-betul terasa oleh kita. Sehingga meskipun kita bisa bersembunyi dari pandangan orang lain,
misalnya tidak berpuasa, tapi kita yakin Allah melihat sehingga kita tidak membatalkan puasa kita. Maka sesudah Ramadan ini, mari terus kita pertahankan kondisi itu, di mana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi kita. Ya. Kalaupun nanti banyak godaan, datang orang mengantarkan uang yang haram, datang orang menyogok, ada kesempatan kita berbuat curang, banyak keuntungan duniawi, mohon jangan diikut, jangan dilakukan. Ingat Allah mengawasi. Sebagaimana dulu kita kemarin berpuasa, yakin kita Allah melihat, sehingga kita tidak membatalkan puasa kita. Maka ketika ada kesempatan berbuat curang, ada kesempatan berbuat maksiat, maka segeralah ingat Allah, yakinkan Allah mengawasi kita. Sehingga meskipun keuntungannya sangat besar, dengan sendirinya dapat kita tolak. Iman kepada yang gaib seharusnya tertancap dalam kalbu kita, sehingga itu menjadi proteksi bagi diri kita untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan. Inilah hakikat takwa, di mana takwa itu, kata Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ketika engkau berjalan ada duri di sana, apa yang kau lakukan? Berhati-hati, waspada, jangan sampai tertusuk. Waspada, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang maksiat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertakwa itu yuqimunas shalah, mereka itu menegakkan salat, mendirikan salat, melaksanakan salat sempurna rukun dan syaratnya, tetapi juga kehusukan mereka semakin meningkat. Kemudian efek dari salat itu, setelah mereka salat, kepribadiannya menjadi seorang musalli. Betul-betul kepribadiannya itu orang yang salat, di mana salat mengajarkan kepada kita tentang ketawaduan. Kita dimulai dengan Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Kemudian kita menyerahkan diri segala urusan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita akhiri dengan salam, menebar kebaikan ke kanan dan ke kiri. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dapat menzalimi dan merusak orang lain, tapi senantiasa gemarlah menebar kedamaian, menimbulkan keselamatan bagi banyak orang. Nah, selama Ramadan kemarin kita memang sudah dilatih sedemikian rupa melaksanakan sholat. Tidak saja sholat fardu berjamaah, tapi juga kita lakukan sholat tarawih, qiyamul lail. Walaupun memang tidak semuanya bertahan sampai 1 bulan penuh. Di awal-awal ramai, pertengahan mulai banyak berkurang, di penghujung semakin sedikit. Sayang sekali sebenarnya. Tapi bagi kita yang sudah berjuang, setiap malam melaksanakan qiyamul lail, hayo kita tampakkan sesudah Ramadan ini, sholat itu harus menjadi ibadah khas kita sebagai seorang muslim yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Dan hendaklah salat itu berdampak kepada perilaku kita. Sebagaimana Allah katakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat pasti bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan yang mungkar. Ayolah saudara-saudaraku, sesudah Ramadan ini mari kita komitmen kembali untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Bagi yang sudah selama ini rutin sholatnya ke masjid, ayo kita tingkatkan. Kita tingkatkan, berupaya untuk mengajak orang lain, mengajak anak-anak kita, mengajak kemenakan kita untuk sholat di masjid, apalagi yang laki-laki. Ya. Bagi yang belum pernah atau bagi yang jarang ke masjid, ayo dari sekarang berkomitmenlah. Kenapa kita tidak mau ke masjid? Coba. Semua kita, apalagi dalam keadaan sehat walafiat, kuat. Ketika subuh itu bangunlah. Jangan sampai kita disebutkan oleh Muhammad SAW bahwa salat yang berat yang dirasakan oleh orang-orang munafik itu adalah salat fajar, salat subuh dan salat isya. Lau ta'lamuna fihima fa'atahuma walau habwan. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan salat isya dan subuh di masjid itu, pasti mereka akan datang ke sana walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Nah, tapi orang yang tak melakukan itu disebut Nabi sebagai orang munafik. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Kita punya kesehatan badan, punya kesehatan fisik. Kenapa kita tidak mampu melakukan sholat berjamaah itu? Ayo, pasti bisa Bapak Ibu. Terutama bapak-bapak, saudara-saudaraku yang laki-laki. Seorang sahabat Ummi Maktum yang buta matanya, minta kepada Rasul supaya diberi keringanan, tidak sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntun dia ke masjid. Rasulullah SAW mengatakan, hal tasma'un nida, apakah engkau tak mendengar seruan azan?
Naam, ya kudengar ya Rasulullah. La ajidu laka rukhsah. Tidak ada keringanan bagimu. Ayo silakan sholat ke masjid. Bagaimana kita yang sehat bugar ini? Kenapa kita berjam-jam bisa bekerja atau bekerja mencari uang bisa kita lakukan? Hanya sholat 5 sampai 10 menit tidak bisa. Apalagi ada orang yang maraton pagi olahraga 30 sampai berjam-jam sanggup, berjalan kilometer sanggup. Tetapi hanya ke masjid paling jaraknya 100 sampai 500 meter. Bukankah itu juga menentang kesehatan? Marilah saudaraku ke masjid. Jadilah kita makmum yang baik sebelum kita menjadi orang yang di depan imam. Kalau sudah mati kita di depan imam. Sekarang hendaklah kita segi sehat walafiat ini, kalau tak jadi imam, ya di belakang imam. Jangan di depan imam, mati nanti baru di depan imam. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi, kalau puasa kita ini berhasil, salah satu tandanya adalah, ayo kita menjadi orang yang cinta ke masjid. Kita ramaikan masjid. Masjid ini adalah pusat kekuatan umat. Dan ingat juga, bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah punya anak, apalagi usia 7 sampai 10 tahun, tolong dibawa itu anaknya. Dibujuk dia ke masjid. Ingat, usia 7 sampai 10 tahun itu adalah usia yang sangat brilian. Usia yang sangat strategis untuk mendidik mereka, melatih mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama yang laki-laki. Ya, jangan sampai kita mengabaikan sholat ini. Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa sholat itu dilaksanakan di awal waktu, berjamaah, kemudian di masjid. Di awal waktu, berjamaah, di masjid. Ayo, kita buktikan bahwa kita sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Sesudah Ramadan ini, kita menjadi orang yang menegakkan sholat di masjid, terutama kaum laki-laki. Yang ketiga adalah, disebutkan dalam ayat ini, orang yang bertakwa itu, وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Mereka itu menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Bahwa kita telah berusaha mencari nafkah. Kalau kita mendapatkan rezeki, maka rezeki itu juga harus kita bagi kepada yang lain. Ada yang hukumnya wajib, itulah zakat. Tetapi juga orang yang bertakwa tidak sekedar mengeluarkan dari hartanya berupa zakat, tetapi juga memberikan infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dikatakan, salah satu ciri orang bertakwa juga adalah wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Mereka itu memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, hamba sahaya. Ya. Di lain zakat. Zakat itu tadi fardu, tapi di luar zakat dia juga memberikan hartanya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu tidak sekedar dirinya hubungannya dengan Allah semata, tetapi juga dia punya kepedulian sosial kepada saudara-saudara yang lain. Sehingga dengan berbagi, maka otomatis kita tidak akan punya rasa dendam, iri, dengki kepada orang lain. Apalagi menghina orang lain, menzalimi orang lain, mencurangi orang lain. Ya. Ini ada sampai orang merampok harta negara sampai triliunan rupiah. Ini kan sudah hilang sisi kemanusiaannya. Sudah menzalimi orang lain. Jauh dari sifat takwa. Orang takwa itu bukan malah mengambil, tapi malah memberi. Bukan malah menzalimi, tapi harusnya menolong. Nah, inilah indahnya orang-orang yang bertakwa. Dan selama Ramadan kemarin kita dilatih untuk berinfak. Coba lihat kotak-kotak infak selama Ramadan. Itu meningkat hasilnya. Apakah ke masjid, anak yatim, lembaga pendidikan. Maka jangan sampai di situ, saudaraku. Sesudah Ramadan, indikator orang yang sukses selama Ramadan itu, dia akan tetap gemar berinfak, bersedekah. Ayo kita biasakan. Setiap subuh kita ke masjid. Ayo isi kotak infaknya. Walaupun cuma 5.000, nggak bisa 5.000, 2.000, nggak bisa 2.000, ya 10.000, 50.000. Kita biasakan, kita rutinkan. Allah mencintai ibadah yang dawam. Adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit, tapi terus menerus. Setiap hari Jumat coba lihat tetangga-tetangga kita, mana yang kesusahan, kita beli beras, sembako, belikan ke mereka. Ya, seberapa sanggup kita? Biasakan ini. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Ayo, sesudah Ramadan ini kita buktikan kita orang yang senang berbagi. Kemudian yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada kitab Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kitab-kitab sebelumnya, bahwa orang yang bertakwa itu mereka yang mengimani Al-Quran. Dan kita tahu Ramadan adalah syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran, kita juga rajin tilawah Quran, maka sesudah Ramadan ini jangan kendor, harus kita tetap merujuk kepada Al-Quran. Mari kita tingkatkan daya semangat belajar kita untuk membaca, memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, sehingga dengan pengamalan itu orang lain mudah-mudahan terinspirasi, sehingga kita menjadi juga orang yang mengajarkan Al-Quran lewat ilmu yang kita miliki dan juga akhlak yang kita miliki. Karena Rasulullah SAW berakhlak itu Al-Quran, sehingga perilakunya, tutur katanya, perbuatannya itu mencerminkan Al-Quran. Ketika dia berbicara, ketika dia bertindak, orang lain pun mampu meneladaninya, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran itu secara utuh, karena selain pemahamannya juga diamalkan dalam akhlak perbuatannya. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang pentingnya gerakan pendidikan Al-Quran. Bisa juga dilihat pada link di deskripsi bawah ini, bagaimana umat Islam itu harus bangkit dengan cara kembali mengembangkan pendidikan Al-Quran. Umat ini harus literate, umat ini harus dicerdaskan dengan Al-Quran. Ketika umat ini tidak lagi merujuk kepada Al-Quran, maka tunggulah kehancuran umat ini. Umat ini hanya bagaikan buih di lautan, banyak tapi tak punya daya kekuatan, karena mereka meninggalkan pedoman hidupnya yang sudah Allah anugerahkan kepada mereka. Yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yakin kepada hari akhirat. Makna yakin itu tidak sekedar yakin dalam hati, tapi juga berpengaruh pada perbuatannya. Orang yakin kepada hari akhirat itu adalah orang yang berpikir visioner, jangka panjang. Dia berbuat hari ini, dia pikirkan apa dampaknya di kemudian hari. Bukan besok dampaknya, tapi sampai ke akhirat nanti. Dengan demikian dia tak berani berbuat macam-macam yang hanya mendatangkan keuntungan jangka pendek, tapi justru merugikan di masa yang akan datang. Nah, inilah yang penting. Juga kita harus bangun. Sesudah Ramadan ini, kita memasuki bulan-bulan berikutnya, harus tetap istiqamah untuk menjadi orang yang visioner, untuk berhati-hati dalam segala bertindak, di mana tindakan itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita berharap semoga kita mampu menjadi hamba-hamba yang benar-benar bertakwa, istiqamah dalam ketakwaan, menapaki bulan demi bulan dengan berharap tahun depan kita masih bertemu di Ramadan yang mulia ini. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.